Mami, Toti udah bangun. Morning Toti. Anak Mami memang the best. Sekarang mandi, pakai baju yang bagus, Mami siapin sarapan. Jangan telat ibadah COTW Kids. Oke, Mami. Mami, aku sudah siap. Wah, anak Mami sudah ganteng. Iya, Mi, aku mau ke COTW Kids, Mi, aku mau ibadah. Aku nggak mau telat loh, Mi, aku nggak mau telat. Anak Mami pinter. Mi, tahu Mi, ibadah sekarang itu keren loh, Mi. Ada aktivitasnya, ada permainannya, Mi. Wah, nggak bosan pokoknya. Apalagi pas denger firman Tuhan, Mi. Wah, keren pokoknya. Wah, puji Tuhan, walaupun tetap di rumah aja, tetapi ibadahnya tetap menyenangkan. Dan Mami yakin Tuhan Yesus juga hadir di rumah tiap-tiap anak yang setia mengikuti ibadah COTW Kids. Nah, sekarang makan rotinya, minum susunya. Mami baik deh, seru pokoknya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oh, kok enak, Mami? Mami yang bikin. Mami, aku sudah siap. Let's go, Mi, temenin aku nonton ibadah, Mi. Mi, ayo, Mi, 1 menit lagi, Mi. Mi, jangan lupa loh, Mi. Tentu tidak, Alkitab kan? Iya. Sungguh-sungguh ibadahnya. Nyanyinya harus semangat. Iya, Mi. Dengan firman, dengan serius. Tuh, Mi, tuh. Jangan udah mau mulai, jangan makan. Udah, jangan makan. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Hey! Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari. Selamat pagi adik-adik. Ya, kita ketemu lagi di COTW Kids. Nah, hari ini Kak Sem sama temennya Kak Sem nih ada Meus sama Lena. Sapa dulu dong Meus, sapa dulu dong adik-adiknya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Halo. Nah, hari ini sebelum kita mulai ibadah, kita mau latihan konsentrasi dulu. Meus sama Lena ikutin instruksinya Kak Sem ya. Siap. Siap ya. Pegang dahi. Nah, pegang hidung. Wih, pinter. Nanti ada adik di rumah juga ikutin Kak Sem instruksinya seperti itu tadi ya. Yuk kita sekarang sama kakak-kakak yang ada di sana. Kakak-kakak sama adik-adik di rumah ikutin instruksinya Kak Sem ya. Supaya kita latihan konsentrasi terlebih dahulu. Siap? Siap. Pegang dahi. Pegang hidung. Pegang mata. Pegang rambut. Ya, bisa semua ya. Sekali lagi ya. Sekarang benar-benar kalian harus konsentrasi dengerin kata-katanya Kak Sem. Pegang mata, hidung, dahi, dagu. Nah, yuk siapa yang tadi pegang rambut? Kan ikutin Kak Sem kata-katanya. Jangan ikutin tangannya Kak Sem. Sekali lagi ya. Tadi ada kakak-kakak di depan yang salah. Suruh pegang dagu, pegang rambut. Ya, yuk ikutin Kak Sem ya. Sekali lagi ya. Yuk. Pegang mata. Pegang hidung. Pegang rambut. Pegang dagu. Dagu Kak Revi. Loh, katanya Kak Sem ikutin Kak Sem tadi. Ikutin perkataannya Oh, Kak Sem. perkataan. Dagunya Kak Revi pindah di dengkul. Wow. Ayo, sekali lagi terakhir ya. Ikutin kata-katanya Kak Sem. Jangan terkecoh sama tangannya Kak Sem ya. Mata.
hidung, Hidung. rambut, telinga. Wih, pinter ya. Berarti adik-adik sama kakak-kakak udah konsentrasi, saatnya kita mulai ibadah. Yuk sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan, sekalipun kami beribadah di rumah, kami tetap mau bersemangat, kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Di rumah, apa kabarnya semua kakak-kakak di sini? Dahsyat, luar biasa. Luar biasa. Hilang. Ya, kita akan memuji Tuhan dengan semangat, penuh sukacita, dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. menjadi pemenang. Tetap berdiri. Kita mau gunakan tangan kita, kaki kita, semua tubuh kita untuk menari buat Tuhan. Karena kita sudah jadi pemenang. Bila roh Allah ada di dalamku, semuanya menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertindak berlari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertindak berlari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak berlari. Bukan menari.
terjadi di tempat ini. Yang semangat ya. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku, bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir hati dan pikiran, dengan api kuasa-Mu, beriku kasih-Ku. Jangkau semua bangsa bagimu. Jangkau semua bangsa bagimu. Gerakkan Roh Allah terjadi di sini, amin. Allahku kan melawan umatnya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Sorakan haleluya. Amin. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku, apimu, bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir hati dan pikiran, dengan api kuasa-Mu. Berikan kami hati-Mu Tuhan. Beriku kasih kudus-Mu, Amin Tuhan. jangkau semua bangsa bagimu. Gerakkan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawan umatnya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah Gerakkan Roh Allah. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawan umatnya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Lawatan Allah. Lawatan Allah sekarang. Lawatan Allah sekarang. Sorakan haleluya. Kita percaya bahwa Roh Kudus ada di tempat ini, memberikan sukacita dan semangat yang Amin. baru bagi setiap Amin. kita. Haleluya. Hey! Lebih semangat lagi buat Tuhan ya. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya.
Puji Tuhan. Kuasa Tuhan nyata buat kita semuanya. Amin. Sekarang saatnya Tuhan Yesus akan berfirman kepada setiap kita. Kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita. Kita mau katakan, Tuhan, aku ingin dengar cerita yang dari Engkau. Aku ingin dengar firman Tuhan yang dari Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Berfirmanlah pada setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita Tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari kita semua angkat tangan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hati kami. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Kami benar-benar rindu akan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami Yesus. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan melakukannya pula dengan sungguh-sungguh Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang hebat Tuhan. Dan Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu turun untuk menjaga setiap kami. Untuk menjadi penolong bagi kami semuanya Tuhan. Kami persiapkan hati kami, telinga kami, hidup kami semuanya. Untuk setiap benih firman Tuhan yang akan Kau taburkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Yeay, silakan duduk yang ada di rumah. Oh jangan dulu ternyata, jangan dulu. Bangkit berdiri lagi ya. Karena Kak Revi kembali lagi dengan ayat hafalan. Yo, siapa yang sudah hafal? Alamatnya ada di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Yuk Kakak MM boleh timbulkan dulu ya. Kita baca sama-sama dulu ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama ya dari alamatnya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yuk sekarang kita mau nyanyi sambil gerakannya ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kasih tepuk tangan dulu. Yo, buat adik-adik yang ada di rumah, nyanyikan pujian ini dan sambil gerakan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Yang sudah hafal, yang sudah luar biasa sekali gerakannya, bisa di-upload atau dikirim ke gurunya masing-masing. Oke, sudah siap dengar cerita? Tapi sebelum itu kita mau eksperimen dulu yo. Profesor. Pagi adik-adik. Nah, saat pagi hari ini Profesor Doni masih bersama dengan Profesor. Halo, dengan Profesor Sam. Nah, saat pagi hari ini adik-adik, Profesor Doni sama Profesor Sam tidak sendiri lagi, tidak berdua lagi. Tetapi ada tamu. Tamunya siapa Profesor Sam? Ya, kita mau kenalin dulu nih ya Prof Don. Teman kita yang baru. Yuk kita langsung panggil namanya Profesor Linglung. Nah, halo Prof. Halo Prof. Halo Prof. Pagi. Tos dulu, tos boleh nggak tos? Boleh. Tos. Tos. Nah, Prof Don langsung saja nih. Iya. Kita mau bikin apa sih hari ini? Hari ini kita akan melakukan 2 eksperimen. Nah, yang dibutuhkan adalah piring, Terus? ada air. Airnya yang berwarna ya. Oke. Boleh biru, boleh hijau, boleh kuning, boleh merah. Pokok airnya jangan bening ya. Kenapa airnya harus Kalau berwarna? bening nanti airnya itu tabrakan dengan gelas. Nah, kita juga menyediakan gelas-gelasnya yang bening ya, yang putih. Nanti ini warnanya ya. sama Prof Linglung. Nanti sama. Hmm. Terus ada lilin. Terus ada juga korek. korek api. Nah, terus kita bikinnya langkah-langkahnya gimana nih Prof? Langkahnya adalah piring tadi Ya. kita tuangkan air ya yang berwarna ini. Nah, nggak usah banyak-banyak ya, Ya. jangan sampai tumpah airnya. Set. Terus, Nah, gelas ini adalah hidup kita. Coba ya. Set. Ada perubahan? ada Prof Linglung, lihat tuh ada perubahan nggak? Nggak Kosong. ada, kosong, nggak ada Kosong. apa-apanya. Apa-apanya. Kosong kan? Ya. Nah, Terus,
Terus ini lilin ini adalah Roh Kudus. Kita nyalakan ya. Nah, ini ya. Oke. Terus ditaruh di tengah ya. Taruh Itu tengah anak-anak ya. kalau praktek pasti harus ditemani orang tua. Oh iya ya. benar Profesor Linglung nih. Supaya- Jadi adik-adik kalau mau nyalain api harus sama orang tuanya. Ya, ya. Roh Kudusnya sudah mulai menyala kan, lilinnya menyala. Terus? Terus kita tutup nih hidup kita kan. Iya. Set. Terus wih, Prof Linglung lihat enggak? Tuh airnya mulai naik tuh. Oh. Lihat enggak? Tuh. Wah. Wih, keren loh. Perubahan kan? Tunggu ya? dulu. Wih. Adik-adik lihat nggak? Nih airnya udah mulai naik nih. Airnya mulai naik Tuh. kan. Tuh. Wow. Tuh. Tuh kan. Tuh. Hebat sekali kamu. Wih. Wah, keren. Airnya yang di piring masuk ke dalam semua loh, Prof. Wah, hebat, Jadi, hebat kamu. Iya. ketika hidup kita kosong, ketika ada Roh Kudus di dalam hidup kita, yang tadinya kosong terisi kan? Oh iya. Oh iya. Ih, keren iya, banget iya. loh. Ih, keren ya. Berarti kalau ada Roh Kudus, hidup kita jadi berisi ya. Berisi, Sukacita, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. penuh Terus? damai sejahtera, Penuh apa lagi ya? Penuh apa lagi ya? penuh kesabaran. Oh, penuh kesabaran. Ada lagi, Kemurahan. murah-murahan. Ya. Penuh dengan kebaikan ya, Prof ya. Nah, langsung saja kita mau ke eksperimen yang kedua nih, Prof. Nah, Profesor lagi. Sam eksperimen mau lagi bikin yang apa kedua. ya? Nah, sekarang ini ada piring nih, ada piring. Nah, kita isi airnya dulu. Kita isi piringnya dengan air. Sama kayak tadi ya, airnya nggak usah terlalu penuh. Nah, biar keren, kasih airnya yang berwarna ya, adik-adik ya. Nah, ini airnya. Nah, ini piring air sama nanti Kak Sam kasih bubuk nih. Nah, ini ibarat lingkungan kita. Ini ibarat dunia. Lihat nih, dunia udah semakin kotor, penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan. Bagaimana bisa penuh dengan kejahatan? Biasanya diisi sama anak-anak yang suka menyontek, suka berbohong, suka melawan orang tua, suka berantem, males, mencuri. Pokoknya yang jahat-jahat itu membuat dunia semakin kotor. Ini kayaknya Prof Don kayaknya belum terlalu kotor ya. Iya. Tambahin lagi ya. Tambahin lagi. Nah, Prof Linglung tak tambahin lagi biar semakin gelap, semakin kotor. Nih, tak kasih bubuk warna hitam. Nah, lihat nih. Dunianya semakin kotor karena banyak anak-anak yang bandel, anak-anak yang suka nyontek, anak-anak yang nggak taat sama orang tua, nggak pernah ke gereja, apalagi sekarang lagi di rumah terus, malah nggak pernah ikut ibadah streaming sekolah minggu. Wah, dunianya semakin kotor nih, Prof. Nah, ntar aku mau lap tangan dulu. Nah, Terus setelah dilap, Prof? nah, kalau hidup kita nggak ada Roh Kudus, nih, ini tangannya Kak Sam ini kayak hidup kita. Kalau kita nggak ada Roh Kudus, waktu dicelupkan di sini, tangannya jadi kotor. Coba Ya, lihat nih ya. Tuh, kotor kan? Nih, kotor nih. Nah, Kita dosanya nempel ya. nempel. Kalau kita nggak ada Roh Kudus, hidup kita akan kotor karena dunianya semakin kotor, semakin banyak dosa. Nah, maka dari itu kita perlu Roh Kudus. Nah, jadi hidup kita ini harus senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena waktu kita ada di dalam dunia, lihat ya, dosa nggak akan mengikuti kita. Lihat nih, Prof. Nah, dioles-oles dulu biar merata. Nah, lihat ya. 1, 2, 3. Tuh, lihat nih. Tuh. Ini tangannya Kak Sam tak geser ke sini. Loh, semuanya nggak mau mendekati. Iya. Nah, Wah, hebat sekali kamu, itu Profesor. keren nggak? Keren. Nah, jadi intinya hidup kita harus penuh dengan Roh Kudus. Nah, Prof, Supaya dosa nggak nempel lagi. supaya dosa nggak nempel dan Dosa nggak supaya nempel. hidup kita juga penuh dengan buah-buah roh. Nah, Prof besok ikut lagi eksperimen ya. Siap. Nah, karena kita nggak Ya. bisa lama-lama dan kita mau mendengarkan firman Tuhan langsung dari kota Kudus. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi. Gak terasa sudah hampir 7 minggu kita kebaktian online. Ada yang sudah merasa kangen? Kangen ketemu teman-teman, kangen pergi ke gereja,
kangen mainan, kebaktian, nyanyi-nyanyi bareng, kangen ketemu guru sekolah minggu. Sama Tante Teresa juga kangen ketemu adik-adik semua. Tapi untuk saat ini kita mesti taat kepada aturan pemerintah untuk stay at home, untuk pakai masker, untuk rajin cuci tangan, dan tidak ke gereja dulu. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ada yang badannya kerasa greges-greges? Atau ada yang batuk-batuk? Ada yang pilek? Atau ada yang panas? Ada? Kalau ada, kita mau berdoa dulu yuk. Semua tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa buat teman-teman kami yang badannya tidak enak, yang panas, yang batuk, yang pilek, atau apapun. Kami percaya Tuhan, pada saat ini Engkau yang akan memberikan kesembuhan bagi kami semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sehat. Amin. Nah, sekarang semua sudah sehat, semua sudah sembuh. Adik-adik masih ingat cerita firman Tuhan minggu yang lalu? Iya, benar. Ceritanya tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Waktu itu setelah Tuhan Yesus mati, kemudian dia bangkit, kemudian dia masih mengunjungi beberapa muridnya, dan setelah itu dia naik ke surga. Pada hari itu, murid-murid Yesus sudah berkumpul di tanah lapang. Nah, Yesus ada bersama dengan mereka. Namun tiba-tiba setelah Yesus ngomong soal amanat agung mereka harus memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, tiba-tiba Yesus terangkat. Yesus terangkat, naik ke surga. Murid-muridnya semua lihat Yesus terangkat naik ke surga, tertutup awan, lalu hilang. Lalu kedua malaikat itu ngomong sama murid-murid Yesus, "Kenapa kamu melihat dia yang naik ke surga? Dia akan datang kembali ke dunia dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga." Lalu apa yang dilakukan oleh murid-murid setelah Tuhan Yesus naik ke surga? 120 orang murid-murid Yesus, mereka berkumpul bersama untuk berdoa di loteng Yerusalem. Bukan sehari, bukan 2 hari. Mereka berdoa 10 hari. 10 hari loh. Mereka berdoa di loteng Yerusalem itu bukan mereka terus santai-santai di loteng Yerusalem atau main HP atau rebahan di loteng Yerusalem. Enggak, mereka sungguh-sungguh menggunakan waktu mereka 10 hari untuk berdoa di sana. Lalu apa yang terjadi? Hari pertama, kedua, ketiga, seminggu belum ada yang terjadi. Hari yang ke-10, saat murid-murid Yesus berdoa di loteng Yerusalem, tiba-tiba saja terdengar suara tiupan angin keras. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Murid-murid dihinggapi oleh lidah-lidah api. Lihat, satu demi satu dihinggapi oleh lidah-lidah api. Apa itu lidah-lidah api? Ya, turunnya Roh Kudus ditandai oleh lidah-lidah api waktu itu. Masing-masing dari mereka menerima lidah-lidah api di kepala mereka. Lalu tiba-tiba saja setelah mereka menerima lidah api itu di atas kepala mereka, lalu mereka tiba-tiba bisa bicara bahasa lain. Loh, mereka tuh orang Galilea, tapi mereka tiba-tiba bisa bicara bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa lain-lainnya. Nah, kebetulan sekali pada saat itu di Yerusalem sedang ada perayaan keagamaan, sehingga orang-orang Yahudi tidak hanya yang ada di Yerusalem, tapi di seluruh bangsa-bangsa di dunia, mereka berkumpul di Yerusalem. Mereka punya bahasa yang beda-beda. Kemudian ketika mereka berkumpul di luar loteng Yerusalem, mereka melihat
Oh, murid-muridnya ini seperti orang sedang mabuk. Mereka ngomong macam-macam. Tapi apa mereka sedang mabuk? Enggak, mereka enggak sedang mabuk. Mereka ternyata sedang membicarakan tentang kuasa Kristus. Mereka membicarakan tentang kehidupan Yesus, membicarakan tentang juru selamat, tapi menggunakan bahasa yang beda-beda. Nah, hebatnya lagi, orang yang berkumpul di luar loteng Yerusalem, mereka bisa mendengar sesuai dengan bahasanya mereka sendiri-sendiri. Mereka mendengar tentang Yesus dengan bahasa yang bisa mereka pahami masing-masing, sesuai dengan bahasa yang mereka gunakan. Ajaib ya adik-adik. Umpamanya kita yang di sini, yang biasa pakai bahasa Indonesia, terus kita berdoa di loteng Yerusalem pada waktu itu, tiba-tiba saja kita langsung bisa. Ada yang ngomong pakai bahasa Perancis, ada yang ngomong pakai bahasa Mandarin, ada yang ngomong pakai bahasa Itali, ngomong bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa apa lagi? Nah, sama-sama bareng-bareng ngomong. Ajaib, murid-murid gak pernah loh belajar bahasa yang macam-macam gini. Tapi ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus, mereka mampu, mereka diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus dimanapun. Yesus pernah bicara kepada murid-murid sebelum dia melalui rangkaian dia mati, kemudian bangkit naik ke surga. Dia pernah ngomong gini. Kita buka di Yohanes 14 ayat 16. Di situ dia ngomong, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Kemudian ada lagi di Yohanes 16 ayat 7. "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Di awal Tuhan Yesus ngomong bahwa dia akan kembali lagi kepada Bapa, kemudian dia mulai memerintahkan murid-murid untuk menjadi saksi, memberitakan tentang Kristus. Mungkin pada saat itu murid-murid merasa takut, mereka merasa khawatir. Selain pertama mungkin merasa sedih ya, selama ini kan kita bareng-bareng terus Tuhan Yesus, kita memberitakan firman bareng, kemudian waktu Tuhan buat mujizat mereka ada bareng. Apa saja mujizat yang Tuhan sudah buat? Ya, dia bisa membangkitkan orang mati, lalu menyembuhkan orang buta, orang bisu, orang lumpuh, orang tuli. Apalagi Yesus bisa mengubah air jadi anggur, lalu bisa apalagi berjalan di atas air. Nah, banyak mujizat yang Tuhan sudah buat. Tapi yang buat itu Yesus loh, bukan murid-muridnya. Waktu Tuhan Yesus ngomong dia akan balik lagi ke surga, murid-muridnya bingung. Loh, kalau Tuhan balik lagi ke surga, lalu kita bisa apa? Selama ini semua yang buat mujizat Tuhan Yesus, yang menyampaikan firman juga Tuhan Yesus. Nah, kita bisa apa? Lalu Tuhan Yesus ngomong, "Nanti aku akan beri Roh Kudus kepadamu." Karena Roh Kudus yang akan memampukan untuk mereka bisa bersaksi tentang Kristus, memampukan mereka untuk bisa membuat mujizat sama seperti Yesus. Nah, semua itu dinyatakan pertama kali saat mereka menerima Roh Kudus di loteng Yerusalem. Ketika Roh Kudus diberikan, lalu mujizat itu terjadi. Mereka mengalami mujizat itu. Mereka bisa berbicara dengan bahasa yang lain. Dan sejak saat itu mereka melakukan banyak mujizat. Mungkin mereka bingung pertama kali waktu Tuhan ngomong di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Adik-adik bisa lihat di sini, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sama ya yang kayak dinyanyikan minggu lalu. Tetapi kamu akan kuberikan kuasa sehingga kamu bisa menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Loh Tuhan,
Kok sampai ke ujung bumi? Gimana caraku bisa sampai ke ujung bumi gitu. Tapi Tuhan sudah merencanakan semuanya, sudah membuat semuanya secara sempurna. Turunnya Roh Kudus dan mereka mampu bicara dengan bahasa-bahasa lain itu terjadi pada saat orang-orang dari segala bangsa itu berkumpul di Yerusalem. Sehingga ketika mereka selesai melakukan ibadah dan acara keagamaan di Yerusalem dan mereka kembali ke bangsa-bangsa mereka sendiri, otomatis mereka pun akan menyebarkan berita tentang Kristus ini ke tempat asal mereka masing-masing. Ya kan? Kadang adik-adik pernah enggak merasa bingung? Tuhan, aku enggak bisa Tuhan ngelakuin ini, aku enggak mampu kok. Tapi ketika adik-adik merasa enggak mampu, ingat loh, Tuhan sudah kasih Roh Kudus di hidup kita. Apa yang kita lakukan? Kita cuma perlu berdoa. Kita cuma perlu ngomong-ngomong sama Roh Kudus. Cara ngomongnya gimana Tante? Apa aku harus berdoa? Nah, kalau aku di tengah-tengah sekolahan atau aku lagi nyabrang di jalan terus aku takut, aku harus berdoa tutup mata terus ngomong gitu. Gak usah juga harus seperti itu. Yang penting ada komunikasi tiap hari. Kita ajak Roh Kudus ini ngomong. Pagi-pagi bangun tidur ngomong, "Selamat pagi Roh Kudus. Hari ini besertalah denganku sehingga aku mampu menjalani hari ini sesuai dengan maunya Tuhan." Terus waktu adik-adik belajar, terus dikasih tugas online, gak bisa tanya, papa mama ditanya juga enggak tahu caranya, adik-adik selalu bisa berdoa sama Roh Kudus, ngomong, "Tuhan, Roh Kudus, aku kok enggak mudeng ya, ini piye carane nggarap, aku enggak bisa, tolong kasih aku hikmat supaya aku bisa ngerjain." Atau waktu adik-adik badannya sakit semua, terus mau main gak enak, mau makan gak enak, adik-adik bisa loh ngomong sama Roh Kudus, "Roh Kudus, badanku gak enak semua rasanya, Roh Kudus tolong aku, kasih aku sembuh, kasih aku sehat." Terus waktu adik-adik sedih, soalnya adik-adik kangen ketemu teman-teman, ketemu sahabat, ketemu bapak ibu guru, tapi nggak bisa, nggak boleh. Adik-adik bisa loh berdoa sama Roh Kudus, "Tuhan, Roh Kudus, aku kangen ketemu teman-teman, aku kangen pengen ke sekolah lagi, aku kangen pengen ke sekolah minggu lagi, ke gereja lagi. Tuhan, kasih penghiburan. Tuhan, jagai orang-orang yang aku sayang supaya kami semua baik-baik." Atau saat adik-adik rasanya pengen marah, terus seharian pengen uring-uringan, pengen marah, adik-adik juga bisa ngomong sama Roh Kudus, "Roh Kudus, aku nggak tahu ini aku tuh lagi kenapa, rasanya pengen marah terus. Roh Kudus kasih aku damai sejahtera supaya aku bisa kerasa damai, kerasa tenang." Atau apa lagi? Apa? Misalnya adik-adik khawatir sekarang sudah kelas 6, terus mau naik SMP, malah disuruh belajar online gara-gara corona ini. Tuhan, Roh Kudus, terus aku sekolahnya bagaimana? Aku daftar sekolahnya bagaimana? Terus ijazahku gimana? Terus bayar sekolahnya gimana? Kalau papa mamaku tidak bisa kerja karena corona, terus aku masuk sekolahnya gimana kalau nggak ada uangnya? Adik-adik merasa khawatir, merasa susah, adik-adik selalu bisa ngomong ke Roh Kudus. Ngomong. Mungkin adik-adik tidak bisa ngomong, cuman bisa tutup mata terus nangis. Tidak apa-apa. Nanti Roh Kudus yang akan menyampaikan kepada Bapa di surga.
Tuhan, ini loh anak-anakmu, yang satu butuh sehat, yang satu butuh rezeki buat masuk sekolah, yang satu lagi uring-uringan terus, yang satu lagi susah. Nanti kita akan menerima jawaban dari Roh Kudus. Yang kedua, selain kita bisa curhat sama Roh Kudus, yang kedua, Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa. Di mana kita bisa tahu kehendak Bapa? Di sini, di HP, bukan di HP, di Alkitab. Kebetulan ini Alkitabnya pakai gadget. Kita bisa tahu kehendak Bapa, kehendak Tuhan lewat Alkitab. Nah, rasanya susah banget. Sementara teman-temanku yang lain, orang-orang yang lain boleh bebas rasanya hidup begitu. Kok aku harus begini, begini, begini? Apa aku bisa? Apa aku mampu? Nah, Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan bagi kita semua. Nah, jangan lupa setiap kali berdoa, minta Roh Kudus masuk ke kita. Minta Roh Kudus memenuhi hidup kita, bukan sedikit, tapi penuh. Kalau hidup kita penuh dengan Roh Kudus, kita sudah tidak memikirkan hal-hal lain yang duniawi. Ingat ada ayat Alkitab yang ngomong, roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Kita sadar kita masih hidup secara manusia, daging kita lemah, pengennya masih macam-macam, masih pengen nakal, masih pengen berbuat dosa, masih pengen mencuri kadang, masih pengen melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan orang, tidak menyenangkan Tuhan, masih pengen berbohong. Itu daging kita lemah, tetapi roh yang akan memberikan kemampuan buat kita untuk melakukan kehendak Bapa. Gitu ya adik-adik. Demikian firman Tuhan untuk minggu ini. Tante Teresa berharap adik-adik semakin tahu tentang Roh Kudus, mau mengundang Roh Kudus untuk masuk dalam kehidupan adik-adik, dan adik-adik mengalami banyak pengalaman dari hari ke hari bersama dengan Roh Kudus. Ingat ya adik-adik, kita mesti semangat, kita mesti bersuka cita, karena kita punya Roh Kudus. Tidak boleh loyo, tidak boleh susah. Semangat, semangat, semangat. Kita baca ayat masnya ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Silakan Kak Revi. Luar biasa sekali cerita hari ini. Seru kan? Kalau kita benar-benar menaruh hati kita, pikiran kita, pendengaran kita terhadap firman Allah. Firman Allah itu yang akan menyucikan kita. Roh Kudus itu yang akan membersihkan kita dari setiap segala kejahatan yang kita lakukan. Sudah lihat kan contoh-contoh tadi, eksperimen bahkan di cerita yang tadi luar biasa. Nah, sekarang Kak Revi mau ajak lagi adik-adik buat apal ayatnya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, ya kan? Tapi ayat ini sudah 2 minggu. Nah, Kak Revi belum dengar nih, belum dapat kiriman dari Meus sama Lena. Jadi sekarang Kak Revi mau coba dulu. Kak Revi mau tantang buat Meus sama Lena. Mereka udah hafal belum? Sebelum adik-adik di rumah hafal, kita tanya yuk sama Meus sama Lena ya. Meus, Lena. Iya. Sekarang kalian sudah dengar cerita kan tadi? Sudah. Bener. Benar dong. Tadi dibilang Tuhan Yesus naik kemana? Ke surga. Wah, pinter. Terus salah satu mujizat yang Yesus lakukan selama dia di bumi. Air menjadi anggur. Wah. Bisa menyembuhkan orang yang buta. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nah sekarang karena kalian sudah sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tentunya ayat emasnya kalian udah hafal dong. Apa tuh? Alamatnya di mana? Coba alamatnya di mana dulu? Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Wah, bunyinya gimana? Apa enggak? Coba. Pakai lagu Kak. Oh langsung Pak, ditantang adik-adik. Pakai lagu Kak. Adik-adik jangan mau kalah ya. Kita lihat dulu gerakan sama lagu yang akan Meus dan Lena nyanyiin. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Yuk kita lihat Lena dan Meus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku
Terima kasih Meus Lena. Nanti kalian dapat hadiah tapi nanti surprise. Yuk, sekarang Kak Revi mau lihat lagi ya buat adik-adik. Yuk ke situ yuk. Mana nih adik-adik yang di rumah yuk. Mana yang sudah hafal. Sekarang bangkit berdiri yuk. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kak Revi percaya semuanya sudah hafal, bisa nyanyi Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan langsung dikirim ke gurunya masing-masing ya. Yuk sekarang Kak Revi mau ajak adik-adik semua merenungkan firman Tuhan. Terima kasih. Kita mau minta Roh Kudus tolong hidup kita untuk kita boleh berjalan di dunia yang semakin gelap ini, di dunia yang semakin jahat ini. Dengan adanya virus corona semua pada takut, pada gemetar. Tapi Kak Revi percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau undang Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Karena Roh Kudus yang akan melindungi kita dari semua macam mara bahaya. Adik-adik percaya? Yuk kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah. Amin. Sekali lagi, berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, setiap kami, adik-adik semua siapapun yang ada di rumah menyaksikan ibadah ini, biar Roh Kudus memenuhi hidup kami, firman-Mu memenuhi hidup kami, urapi setiap kami Tuhan, karena kami mau terima kuasa yang luar biasa daripada Tuhan. Haleluya. Sekarang yuk sama-sama katakan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Amin. Berhembuslah Roh Kudus. Adik-adik yang ada di rumah, diajak semuanya memuji Tuhan. Minta kepada Tuhan, Tuhan, aku mau dipenuhkan dengan Roh Kudus-Mu. Aku mau dijamah oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Ketika aku mendengarkan firman-Mu, imanku semakin bertumbuh dan percaya kepada Tuhan. Berhembuslah Engkau Roh Kudus.
semua Tuhan. Dimanapun mereka pergi dan berada, biar Roh Kudus-Mu yang menolong mereka, Roh Kudus-Mu yang menuntun hidup mereka Tuhan. Kami terbatas, tetapi kami percaya anak-anak-Mu adalah milik Tuhan. Biar Tuhan ada bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Yuk anak-anak semua, kami rindu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi adik-adik yang di rumah, kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu luar biasa memberkati setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Bahkan kami mau berdoa menyatukan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak yang menyaksikan ibadah ini. Ketika mereka ada di rumah, apapun yang menjadi aktivitas mereka, apapun yang mereka lakukan, kerjakan. Biar Roh Kudus-Mu menuntun kehidupan mereka. Roh Kudus yang membuat mereka mengerti dan tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami mau anak-anak kami Tuhan, mereka tetap terus bertumbuh dalam Engkau. Dan mereka semakin mengenal Engkau lebih lagi lewat Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan kami semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini, biar Tuhan senantiasa terus pakai hidup kami, mengurapi kami Tuhan. Kami tidak mampu sendiri Tuhan, banyak kekurangan kelemahan kami. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam hidup kami, kuasa yang besar kami akan alami. Dan kami boleh melakukan perkara-perkara yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami, bahkan mereka yang telah menyaksikan ibadah ini, sama-sama kami semua diberkati oleh Tuhan. Pertemukan kami di minggu-minggu yang akan datang, biar kuasa yang lebih dahsyat lagi, berkat yang lebih luar biasa lagi kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan katakan amin. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.